Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yogi Prasetyo di channel Dulur Sawit. Sedulur, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai manfaat dari pupuk nitrogen. Pupuk nitrogen merupakan salah satu pupuk makro yang sangat berperan penting bagi pertumbuhan dan proses metabolisme bagi tanaman kelapa sawit kita. Apa saja manfaatnya? Kita simak setelah yang berikut ini. Bagi sedulur sawit yang belum pada subscribe nih, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya ya, dan juga tombol loncengnya agar ada notifikasi di HP atau di laptop sedulur sawit semua apabila saya update video terbaru. Sedulur sawit tentunya sudah tidak asing lagi dengan salah satu kandungan unsur hara makro yang terkandung dalam pupuk urea atau pupuk ZA, yaitu nitrogen. Pupuk nitrogen merupakan pupuk yang biasa dan sering kali kita aplikasikan di perkebunan atau di tanaman kelapa sawit kita untuk membantu dalam proses metabolisme tanaman kelapa sawit itu sendiri sehingga bisa menghasilkan klorofil, zat hijau daun untuk menunjang produksi dari kelapa sawit itu sendiri. Sedulur, nitrogen merupakan salah satu unsur hara makro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Dan pupuk nitrogen itu sendiri merupakan salah satu pupuk yang mudah terlarut dan juga mudah menguap. Hal ini karena bahan penyusun dari nitrogen adalah uap atau udara yang dimampatkan. Jadi apabila pupuk nitrogen kita letakkan secara sembarang saja, maka akan cepat menguap menjadi amoniak. Salah satu bahan penyusun utama dari pupuk nitrogen adalah amonium nitrat, di mana kandungan dari amonium nitrat itu merupakan salah satu kandungan yang cepat menguap. Pupuk nitrogen atau pupuk urea atau juga pupuk ZA merupakan salah satu dari kompresi zat gas alam yang dikompres, yang dimampatkan sehingga bisa membentuk kristal yang akhirnya bisa kita aplikasikan bagi tanaman kita. Pupuk nitrogen merupakan salah satu bentuk pupuk jenis garam yang mudah terlarut dan menguap. Pupuk nitrogen apabila kita larutkan dalam air maka akan cepat hilang. Itulah mengapa sebaiknya kita tidak melakukan pemupukan pupuk nitrogen atau urea pada saat kondisi hujan. Karena pupuk urea atau nitrogen yang kita taburkan yang langsung kena hujan, maka akan terjadi pencucian aliran permukaan. Bisa-bisa pupuk yang kita aplikasikan tidak akan berefek pada tanaman kelapa sawit kita. Salah satu kandungan dari pupuk nitrogen adalah amonium nitrat, di mana amonium nitrat itu sendiri sedulur adalah salah satu gas atau zat yang mudah tersulut api atau terbakar. Itulah mengapa apabila kita melakukan pembakaran hutan atau kita melakukan pembakaran lahan, sebenarnya ada beberapa jumlah banyak dari nitrogen dari lahan itu yang hilang karena terjadi pemanasan karena terbakar api. Dengan sifat pupuk nitrogen yang mudah menguap maupun terlarut, kita harus lebih berhati-hati pada saat kita menyimpan pupuk nitrogen apabila kita membeli pupuk nitrogen tidak langsung kita aplikasikan ke tanaman kelapa sawit kita. Dalam penyimpanan pupuk nitrogen dalam jumlah banyak nih ya, apabila sedulur sawit membeli dalam jumlah banyak, maka lebih baik pada bagian bawah diberi alas atau palet setinggi 20 cm atau 25 cm untuk menghindari bersentuhan langsung karung goni dari pupuk urea tersebut ke tanah. Jadi apabila kita melihat ya ada sentuhan langsung dari tanah dan atau lantai ke karung pupuk dari pupuk nitrogen itu, maka akan menyebabkan uap air. Nah, uap air yang berada di bagian tanah itu akan sedikit, meskipun sedikit ya, kandungan dari pupuk nitrogen itu akan terbuang. Selain itu sedulur, pada saat kita menyimpan, lebih baik kita menyimpan pupuk nitrogen dalam kondisi tertutup untuk menghindari adanya uap air yang banyak apabila pagi atau pada saat hujan ada tempias, sehingga tidak ada proses pemadatan atau pengurangan dari kandungan pupuk nitrogen itu sendiri. Sedulur, fungsi nitrogen sangatlah penting bagi tanaman kelapa sawit kita, karena nitrogen berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tanaman secara keseluruhan, baik itu pertumbuhan batang, pertumbuhan daun maupun pertumbuhan dahan. Hal ini karena nitrogen merupakan salah satu senyawa penyusun protein dan senyawa penyusun asam nukleat bagi tanaman itu sendiri.
Pada tanaman kelapa sawit, apabila kita melakukan pemupukan nitrogen, maka kita dapat melihat reaksinya secara cepat. Apabila kita melakukan pemupukan, biasanya reaksinya tidak terlalu lama, yakni dalam kurun waktu 1 minggu atau 2 minggu, tanaman yang kita pupuk akan terlihat lebih hijau dan segar. Beberapa sifat lain sedulur dari sifat pupuk nitrogen selain tadi ya, yang pertama adalah mudah terlarut dan mudah menguap. Ada lagi nih beberapa sifat dari pupuk nitrogen, yaitu mudah dijerap oleh tanah. Hal ini bisa kita lihat ya, apabila kita melakukan pemupukan nitrogen, maka tidak berselang lama, maka efek dari pupuk nitrogen akan terlihat dengan makin menghijaunya tanaman kelapa sawit yang kita pupuk. Selain itu, sifat dari pupuk nitrogen yaitu mempunyai sifat reaksi fisiologis yang massam, mempunyai daya usir terhadap kandungan Ca di sekitar kompleks jerapan. Pupuk nitrogen mudah menggumpal namun mudah juga dihancurkan. Hal ini karena ya seperti yang di awal ya sedulur ya, pada saat kita meletakkan pupuk nitrogen di daerah yang mempunyai kelembaban yang tinggi, maka dia akan menyerap unsur air dari udara dan menyebabkan pupuk nitrogen yang berada di dalam goni atau karung itu akan menggumpal. Namun, gumpalan itu dapat kita hancurkan dengan mudah menggunakan pemukul atau menggunakan tangan kita sendiri. Selanjutnya, sifat dari nitrogen adalah apabila asam terlalu tinggi sedulur dapat meracun tanaman. Selain itu, pupuk nitrogen juga mudah menyerap air atau bersifat higroskopis. Hal ini apabila kita melakukan pemupukan nitrogen nih sedulur ya, kita melakukan pemupukan nitrogen dan pupuk tersebut berada pada daun atau menempel pada daun, maka tidak berselang lama kita bisa melihat 2 atau 3 hari berikutnya daun pada tanaman tersebut akan terlihat seperti terbakar. Karena pupuk nitrogen yang menempel pada daun tersebut menyerap kandungan air di daun tersebut sehingga kandungan airnya hilang atau kandungan airnya habis dan menyebabkan warna dari daun tersebut akan terlihat menguning atau terbakar. Nah, apabila kita kekurangan pupuk nitrogen, apa saja sih sebabnya bagi tanaman kelapa sawit kita? Apabila kita kekurangan nitrogen, kita akan mengalami banyak kerugian. Salah satunya itu daun akan terlihat menguning. Pertumbuhan tanaman kelapa sawit akan kerdil dan kurus. Dan yang ketiga, sedulur, pembentukan buah tidak sempurna. Selanjutnya adalah pertumbuhan vegetatif tanaman kelapa sawit akan terhambat. Biasanya terlihat dari pertumbuhan dahan yang tidak sempurna maupun batang yang tidak sempurna. Oke sedulur, yang tadi adalah beberapa kekurangan pupuk nitrogen yang bisa merugikan diri kita sendiri. Jadi alangkah baiknya dengan produksi tanaman kelapa sawit yang selalu kita panen, kita juga harus seimbang juga dalam memberikan pupuk nitrogen. Agar produksi dari tanaman kelapa sawit kita tidak terhambat. Berikut sedulur ada beberapa jenis pupuk yang mengandung unsur utama nitrogen. Yang pertama adalah urea. Urea mengandung 46% nitrogen. Kemudian adalah ZA. ZA mengandung unsur nitrogen sebanyak 21% dan unsur sulfur atau berang sebanyak 24%. Selanjutnya adalah kalnit atau kalsium nitrat yang mengandung 15% unsur nitrogen. Biasanya kalnit diaplikasikan pada tanaman hortikultura dan jarang diaplikasikan pada tanaman kelapa sawit. Yang selanjutnya potasium nitrat atau KNO3 yang mengandung unsur N sebanyak 13% dan juga jarang diaplikasikan pada tanaman kelapa sawit. Demikian sedulur sharing pada kesempatan kali ini tentang pupuk nitrogen dan beberapa kekurangan dari pupuk nitrogen. Kita harus tetap mensuplai pupuk nitrogen untuk tanaman kelapa sawit kita tanpa kita berlebihan melakukan suplai atau melakukan pemupukan untuk tanaman kelapa sawit kita. Karena sedulur, pada dasarnya pada saat kita melakukan sesuatu yang berlebihan akan tidak bagus juga untuk kantong kita tentunya. Apabila kita melakukan pemupukan yang berlebihan, biasa saja pupuk yang kita berikan malah tidak terserap dan hanya mengalir begitu saja di aliran permukaan tanah. Sehingga pada saat aplikasi pupuk kita harus benar-benar mengerti atau benar-benar mengukur tentang dosis dari pemberian pupuk untuk tanaman kelapa sawit kita. Dan yang lebih penting sedulur, pada saat kita melakukan aplikasi pupuk nitrogen, kita harus mengaplikasikannya merata. Karena lebih cepat atau lebih lebar penampang pupuk yang menempel di tanah, maka akan lebih cepat juga pupuk itu terlarut dan akan lebih cepat juga pupuk tersebut terserap oleh tanaman kelapa sawit kita.
Demikian sedulur sharing pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi sedulur sawit semua. Salam dulur sawit, tempat sharingnya para petani sawit bersama memajukan kelapa sawit Indonesia.